Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok bahan superkonduktor, saya sendiri Muhammad Arif Samudia NRP 023117400069 dan teman saya Sarah Alia Aziz 023117400102. Jadi yang pertama dibahas adalah definisi dari bahan superkonduktor. Bahan superkonduktor merupakan bahan material yang memiliki hambatan listrik bernilai nol ketika temperatur di bawah temperatur kritisnya. Jadi ini adalah grafik hubungan antara resistivitas dan suhu pada bahan superkonduktor. Jadi ketika dia berada di bawah suhu kritis, dia memiliki resistivitas sama dengan nol. Namun ketika berada pada suhu kritis sampai dengan tak hingga, dia memiliki resistivitas seperti demikian. Resistivitas sama dengan nol artinya dapat menghantarkan arus listrik walaupun tanpa adanya sumber tegangan. Kemudian pada bahan superkonduktor juga terjadi efek Meissner, yaitu efek di mana superkonduktor menghasilkan medan magnet ketika berada pada suhu di bawah temperatur kritis. Pada suhu di atas temperatur kritis, dia tidak memiliki medan magnet, sehingga medan magnet di atasnya akan tetap lurus-lurus saja seperti ini. Ketika temperaturnya di bawah suhu kritis, dia akan menghasilkan medan magnet yang sehingga akan menolak dari medan-medan magnet yang ada di sekitarnya. Ya, materi selanjutnya adalah tentang tipe-tipe superkonduktor berdasarkan interaksi dan medan magnet yang dibagi menjadi dua, yaitu superkonduktor tipe 1 dan superkonduktor tipe 2. Superkonduktor tipe 1 adalah superkonduktor yang akan terus-menerus menolak medan magnet yang diberikan hingga mencapai medan magnet kritisnya. Ketika sudah mencapai medan magnet kritisnya, dia akan tiba-tiba berubah menjadi konduktor biasa. Sedangkan pada superkonduktor tipe 2 akan menolak medan magnet hingga medan magnet kritisnya, namun dia akan secara perlahan turun, tidak seperti tipe 1 yang turun secara tiba-tiba penolakannya terhadap medan magnet. Ini adalah penjelasan secara grafiknya. Jadi kalau tipe 1 dia akan naik terus sampai medan magnet kritisnya, kemudian dia akan turun secara tiba-tiba seperti ini. Ini untuk tipe 1. Untuk tipe 2 dia akan menolak terus sampai medan magnet kritis pertama, kemudian pada medan selanjutnya akan terus-menerus turun hingga medan magnet kritis kedua yang memiliki penolakan sama dengan nol, atau di sini dia sudah menjadi logam biasa. Di area 1 ini dia masih menjadi superkonduktor murni, dan ketika dia turun ini memiliki sifat superkonduktor dan campuran logam biasa atau konduktor biasa, dan yang ketiga ini dia memiliki sifat logam biasa atau konduktor biasa. Perkembangan bahan superkonduktor akan dijelaskan teman saya Sarah Alia Aziz, dipersilahkan. Baik, selanjutnya untuk menjelaskan mengenai perkembangan bahan superkonduktor dari waktu ke waktu, saya akan menjabarkannya menggunakan timeline sebagai berikut. Nah, pertama kali superkonduktor ini ditemukan adalah pada tahun 1911. Ditemukannya itu oleh seorang fisikawan Belanda yang bernama H. Kamerlingh Onnes. Ia menemukan bahwa resistivitas DC dari merkuri tiba-tiba menurun drastis menuju 0 dalam kondisi sampel di bawah 4,2 Kelvin yang merupakan titik leleh dari helium cair. Kemudian fenomena ini disebut superkonduktivitas. Nah, jadi disinilah pertama kali sifat superkonduktivitas dari suatu material itu ditemukan. Kemudian pada 1933, Meissner dan Oxenfeld menemukan sifat superkonduktor yang lain, yaitu diamagnetik sempurna, di mana bahan superkonduktor akan menolak medan magnet. Yang sebagaimana diketahui, apabila suatu konduktor digerakkan dalam
medan magnet, suatu arus induksi akan mengalir dalam konduktor tersebut. Nah, di sini jugalah akhirnya tercetus suatu teori yang dinamakan efek Meissner yang sebelumnya sudah kami bahas. Kemudian pada tahun 1986, Alex Müller dan George Batnos akhirnya berhasil membuat suatu keramik yang terdiri dari unsur lanthanum, barium, tembaga, dan oksigen yang bersifat superkonduktor pada temperatur tertinggi yaitu 30 Kelvin. Nah, kemudian penemuan ini menjadi populer karena selama ini keramik dikenal sebagai bahan isolator dan seharusnya pada temperatur ruang tidak dapat menghantarkan listrik sama sekali. Akhirnya, Alex Müller dan George Batnos ini juga kemudian dianugerahi penghargaan Nobel untuk penemuannya. Selanjutnya, pada 1987 ditemukan suatu keramik yang bersifat superkonduktor pada temperatur 90 Kelvin, di mana dengan karakteristik tersebut, maka nitrogen cair dapat digunakan sebagai media pendinginnya. Nah, karena sifat superkonduktor yang muncul ini pada temperatur yang cukup tinggi dibandingkan dengan material yang lain, maka material-material tersebut diberi nama superkonduktor temperatur tinggi. Nah, akhirnya hingga saat ini, temperatur tertinggi dari suatu material yang dianggap superkonduktor adalah pada 138 Kelvin, yaitu untuk material-material seperti molekul Hg, Ti, dan lain-lain. Nah, ini merupakan material-material yang ditemukan pada tahun-tahun yang tadi saya sudah sebutkan beserta temperatur kritisnya. Sebagai contoh, misalnya raksa, temperatur kritisnya ditemukan 4,2 Kelvin pada tahun 1911, timbal temperatur kritisnya sebesar 7,2 Kelvin pada 1913, dan seterusnya. Kemudian, semenjak ditemukannya bahan superkonduktor ini, tentu saja membawa manfaat yang sangat banyak di kehidupan manusia di berbagai bidang. Maka selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa pemanfaatan dari bahan superkonduktor yang ada hingga saat ini. Yang pertama, salah satu contoh aplikasi sederhana dari bahan superkonduktor adalah dalam pembuatan kabel listrik. Nah, dengan menggunakan bahan superkonduktor, maka energi listrik tidak akan mengalami disipasi, karena hambatan pada bahan superkonduktor akan bernilai nol. Nah, misalnya kita menggunakan konduktor biasa, yang resistivitasnya itu tidak nol, maka kita akan mengalami kerugian. Kenapa? Karena adanya energi listrik yang hilang menjadi panas pada kabel konduktor tersebut. Nah, sebaliknya ketika kita menggunakan superkonduktor, maka kita tidak akan kehilangan energi sama sekali karena resistivitasnya kan nol. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa efisiensi transmisi ketika menggunakan superkonduktor akan mencapai 100% secara teori. Nah, pemerintah Amerika Serikat dan Jepang telah berencana untuk menggunakan kabel superkonduktor dengan pendingin nitrogen untuk menggantikan kabel yang berbahan tembaga. Arus yang ditransmisikan akan jauh lebih meningkat, yaitu dengan penggunaan kabel superkonduktor 250 pon saja sudah dapat menggantikan kabel tembaga 18.000 pon. Baik, yang kedua adalah pemanfaatan superkonduktor dalam bidang transportasi, yaitu salah satunya adalah pada pembuatan kereta maglev atau kereta magnetic levitation. Karena bahan superkonduktor ini kan tidak memiliki hambatan, maka bahan superkonduktor dapat menolak medan magnet yang mana telah dijelaskan pada efek Meissner tadi. Nah, hal ini berarti magnet yang diletakkan di dekat bahan superkonduktor akan mengalami gaya tolak. Nah, dengan memanfaatkan efek Meissner ini, diterapkanlah pada pembuatan kereta super cepat di Jepang yang diberi nama The Yamanashi MLX-01 Maglev Train. Kereta ini tuh sistemnya bergerak melayang di atas magnet superkonduktor. Nah, karena dia bergeraknya itu dengan melayang, maka gesekan antara roda dengan rel itu tidak akan terjadi. Nah, tidak adanya gaya gesek antara roda dan rel ini menyebabkan kereta ini bergerak bisa sangat cepat hingga 550 km per jam. Nah, selanjutnya adalah
pemanfaatan superkonduktor dalam pembuatan superkomputer. Nah, superkomputer ini dapat beroperasi jauh lebih cepat dibandingkan prosesor PC yang paling cepat sekalipun. Lebih cepatnya itu bisa mencapai hingga 100 kali lebih cepat. Nah, dalam pemanfaatannya di bidang superkomputer ini, saya akan membagi contohnya menjadi 3 bidang. Yang pertama bidang medis, yang kedua bidang biomagnetik, dan yang ketiga adalah pada bidang militer. Di dunia medis, para dokter itu membutuhkan suatu alat yang tidak berbahaya untuk dapat menentukan apa sih yang sedang terjadi di dalam tubuh manusia. Akhirnya digunakanlah magnetic resonance imaging atau MRI yang ditemukan pada pertengahan tahun 1940. Tetapi uji coba MRI pertama kali dilakukan pada tanggal 3 Juli 1977. Pada waktu itu, untuk mengambil gambar, itu dibutuhkan waktu hampir 5 jam. Namun dengan perkembangan komputer sekarang, dengan superkomputer, maka pemrosesan gambar akan menjadi jauh lebih cepat. Contoh yang kedua adalah pada bidang teknologi biomagnetik. Ada suatu alat yang bernama SQUID atau Superconducting Quantum Interference Device yang digunakan untuk magnetoencephalografi. Nah, SQUID ini dapat merasakan suatu perubahan di dalam suatu medan magnet sampai 1 juta kali lebih lemah dibanding kekuatan perpindahan jarum kompas sekalipun. Nah, teknologi ini ditemukan oleh The Korean Superconductivity. Kemudian contoh yang ketiga itu adalah pada bidang militer, ada alat yang namanya HSTC SQUIDS. HSTC SQUIDS ini digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat untuk mendeteksi ranjau dan kapal selam. Pada tahun 2001, American Superconductor juga menemukan 5.000 horsepower motor yang dibuat dengan kawat superkonduktor. Nah, pemanfaatan yang terakhir adalah DSMES atau Distributed Superconducting Magnetic Energy Storage System. Suatu perusahaan Amerika, yaitu American Superconductor Corp, diminta untuk memasang sistem penstabil listrik yang diberi nama DSMES. Satu unit DSMES ini dapat menyimpan energi listrik sebesar 3 MW, yang nantinya dapat digunakan untuk menstabilkan listrik apabila terjadi gangguan. Nah, pemakaian superkonduktor pada generator itu meningkatkan gaya keluaran dan memperkecil dimensi serta berat pada generator konvensional dengan daya yang sama. Maka hal ini dapat sangat menguntungkan apabila diterapkan pada sistem tenaga listrik yang ada. Nah, setelah mengetahui berbagai hal mengenai bahan superkonduktor, maka demikianlah presentasi kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.